Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ami? Alhamdulillah Ibu sehat. Bu Lilia gimana kabarnya? Sama, alhamdulillah sehat juga. Senang ya Bu ya kita bisa bertemu. Dan ini saya minta maaf juga nih, semalam baca chat Bu Ami. Katanya meminta saya kita ini ketemu sebentar nih, ada yang mau diobrolkan, ada yang mau disampaikan. Kira-kira apa itu ya? Iya Ibu, jadi saya nih pengen diskusi Bu mengenai tentang pembelajaran matematika di salah satu kelas yang saya ampu Bu, ada siswa yang sangat-sangat hiperaktif di kelas itu Bu. Oh, jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing untuk hal ini gitu ya Bu ya. Nah, emang kenapa? Ada apa dengan siswa tersebut Ibu? Jadi begini Bu Lilia, saya ingin berdiskusi. Ada salah satu siswa Bu di kelas, salah satu kelas dia itu sangat-sangat hiperaktif seperti itu. Jadi kalau di kelas tuh dia jahil banget sama teman-teman. Nah, akhirnya saya pernah istilahnya menerapkan segitiga restitusi kepada si anak ini. Kemudian saya tanya, mengapa kamu seperti itu gitu Bu. Jadi si anak ini tuh kalau di kelas Bu, kadang-kadang suka mengganggu temannya, jadi berisik aja Bu. Jadi kalau seandainya lagi pembelajaran, kadang-kadang geser satu bangku ke bangku yang lain, pindah lagi seperti itu. Jadi tidak fokus juga kalau belajar. Akhirnya kan mengganggu teman-teman yang lain ya Bu. Nah saya tuh pernah menerapkan segitiga restitusi pada si anak ini, dan jawabannya katanya si anak nih memang seneng aja gitu kalau misalnya teman-temannya itu seperti itu gitu, maksudnya merasa terjahili seperti itu. Terus saya juga menanyakan, kalau kamu seperti itu, apakah teman-teman kamu tidak merasa terganggu? Dia jawabnya, iya Bu, merasa terganggu. Nah, setelah itu kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan, dia pun akhirnya tidak seperti itu lagi. Tapi hanya berjalan beberapa pembelajaran pertemuan itu. Selanjutnya seperti itu lagi. Nah, akhirnya kan saya ketemu ya Bu dengan wali kelas. Saya ingin diskusi juga dengan wali kelas si anak ini gitu. Saya diskusi, ya ternyata yang mengalami agak sedikit terganggu dengan si anak ini nggak cuma saya, tapi beberapa guru yang lain. Jadi beberapa guru yang lain merasa terganggu dengan anaknya yang tidak mau diam dan suka jahil dalam pembelajaran, kadang-kadang berisik, terdengar celutukan yang lain seperti itu. Jadi tidak hanya di pembelajaran saya seperti itu. Nah, ternyata ketika wali kelas berbicara seperti itu, guru BK pun menimpali bahwa si anak ini ternyata Bu mempunyai catatan BK itu lumayan banyak seperti itu, entah itu di saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran gitu Bu Lilia. Oh, begitu Bu Ami. Ini apa yang Bu Ami sampaikan ini rata-rata kita pernah ya ada di posisi seperti ini. Tadi sudah banyak yang Bu Ami sampaikan, yang Bu Ami ceritakan. Dari sekian banyak rangkaian cerita tadi, kira-kira kalau kita mau fokuskan, ini apa sih masalah yang sebenarnya di Bu Ami tentang anak kita ini? Iya, jadi Bu, si anak ini saya pengennya dia itu istilahnya kalau di pembelajaran tidak berisik, terus juga fokus ke pembelajaran, tidak jahil pada teman-teman yang lain, tidak mengganggu teman-teman yang lain, dan juga istilahnya sikapnya itu bisa berubah menjadi lebih baik, Ibu. Jadi kita punya, Bu Ami punya persoalan, ada anak yang memang butuh perhatian ekstra nih, gitu ya Bu Ami ya, dari anak tadi. Kira-kira kalau sudah menurut Bu Ami sudah menemukan ini loh masalahnya anak kita ini gitu kan, anak yang butuh sesuatu yang ekstra dari Bu Ami. Lalu Bu Ami sudah melakukan apa untuk mengatasi ini? Saya sudah berkolaborasi, sudah berdiskusi, sudah bekerja sama dengan wali kelas, mencari solusi. Kemudian saya juga sudah beserta wali kelas sudah berdiskusi juga Ibu dengan guru BK di sekolah. Ternyata memang si anak ini kalau seandainya dibilangin gitu Bu, iya pada saat itu, tapi kemudian hanya beberapa hari dia sadar, beberapa hari kemudian dia akan bertindak
hal yang sama seperti itu, melakukan hal yang sama lagi seperti itu. Begitu Mas, Ibu. oh iya, itu sebenarnya sudah banyak ya yang Bu Ami lakukan, itu sudah proses yang bagus tuh Bu Ami, sudah mulai ada apa progres yang Bu Ami lakukan. Nah, sejauh ini dari apa yang Bu Ami sampaikan, rasanya masih ada belum yang akan Bu Ami tingkatkan lagi? Ada gerakan apa lagi atau temuan perilaku apa lagi yang bisa Bu Ami lakukan supaya masalah ini teratasi selain apa yang sudah Bu Ami sampaikan tadi? Baik, saya jadi kepikiran nih Bu, setelah Bu Lilia berbicara seperti itu, saya memang belum melakukan diskusi dengan orang tuanya Ibu. Karena memang ketika saya tanya pada si anak, dulu pernah ada surat panggilan Ibu untuk orang tua, ternyata orang tua ini tidak bisa ke sekolah, hanya diwakilkan oleh kakaknya saja, karena alasannya ibunya ini kerja di suatu pabrik, sedangkan bapaknya ini kalau di wilayah Kronjo kan banyak kandang ya Bu ya, jadi beliau itu kerja di peternakan seperti itu di sana. Seperti itu. Oh, itu bagus juga tuh Bu Ami. Berarti Ibu Ami sudah punya juga tuh informasi tentang keluarga dari anak kita ini. Kira-kira ada informasi apa lagi atau ada masukan apa lagi nih yang bisa jadi modal Bu Ami untuk bisa melakukan sesuatu untuk anak kita ini selain yang tadi? Iya sih Bu, jadi saya pengennya nanti nih saya berkomunikasi ke orang tuanya. Jadi sempat kepikiran apa karena orang tuanya ini sibuk, maka di akhir weekend kali ya Bu, saya harus berkunjung ke sana Bu. Jadi agar ketemu dengan orang tuanya biar clear ya Bu, menanyakan apa sih alasan si anak ini gitu. Soalnya ketika bertemu dengan walinya, ketika ke sekolah, memang wali ini akan berusaha untuk merubah si anak ini menjadi lebih baik. Tapi nyatanya sampai saat ini belum ada progres yang terlihat Ibu. Jadi sepertinya rencana saya memang terpikir apa sebaiknya saya akhir weekend aja gitu ke sana ke rumahnya gitu Ibu. Oh, jadi Bu Ami dari percakapan tadi ada rencana mau ke sana. Nah, rencana Bu Ami mau ke sana itu apa saja itu? Maksud saya Bu Ami mau ke sana, apa nih prepare Bu Ami mau ke sananya itu? Apa yang menurut Bu Ami perlu Bu Ami persiapkan untuk ke sana? Saya akan menghubungi wali kelas ya Ibu, melakukan tindak lanjutnya yaitu dengan kerjasama dengan wali kelas. Kita akan berserta guru BK, kita akan ke rumahnya Ibu untuk menemui orang tuanya, ingin menanyakan juga gitu. Jadi saya bekerja sama dengan wali kelas, dengan guru BK juga, agar lebih clear mengenai si anak ini gitu Ibu. Nah, Bu Ami itu sudah luar biasa tuh proses yang akan Bu Ami lakukan. Tadi yang sudah saya dengar itu ada dengan wali kelas, guru BK, rencana kunjungan ke orang tua. Selain 3 keterkaitan tadi, ada lagi nggak yang terpikirkan oleh Bu Ami? Kira-kira apa lagi nih yang bisa digali, dari siapa lagi nih yang bisa digali untuk anak kita ini? Mungkin dari lingkungannya juga kali ya Bu, dari lingkungan keluarganya juga menanyakan apakah si anak ini memiliki alasan gitu, apakah baru-baru ini atau memang dia memiliki karakteristik yang seperti itu dari dulu gitu. Jadi menanyakan penyebabnya, entah itu dari keluarga, dari lingkungan tetangga, ataupun dari teman-teman terdekat mungkin Ibu. Seperti Ya. itu. Jadi sudah direncanakan Ibu tuh sudah banyak sekali ya Bu ya, sudah banyak nih elemen-elemen yang akan dikaitkan dalam upaya mengatasi apa yang menurut Ibu menjadi persoalan Ibu gitu kan. Kalau kita telisik lebih dahulu lagi Bu, selain yang tadi ini itu udah bagus. Ada lagi nggak kira-kira? Atau menurut Ibu cukup itu dulu gak yang tergambarkan oleh Ibu? Atau mungkin ada yang lain yang masih bisa Ibu kira-kira bisa dilakukan? Untuk prioritas mungkin saya akan berkunjung dulu ya Bu ke orang tuanya. Kemudian mungkin juga saya akan membuat terpikirkan bahwa berarti saya harus membuat beserta wali kelas Ibu, agar wali kelas kan sebagai orang tua mereka di sekolah ya Bu ya. Jadi
membuat perubahan-perubahan mungkin ya Bu ya. Jadi semacam tabel perubahan apa saja nih hari ini, apakah dia sudah berubah, misalnya sudah memiliki teman dekat, apakah bisa berkomunikasi dengan teman yang lain mungkin Bu, atau hari ini mungkin sedikit jahil, mungkin lama-lama dia tidak akan jahil seperti itu Bu. Mungkin seperti itu yang terpikirkan oleh saya Ibu. Bagus, saya senang nih dengar obrolan seperti ini nih. Nah tadi rencana terdekat yang akan Bu Ami lakukan adalah berkunjung ke rumah keluarga, ke rumah orang tuanya untuk bertemu bertemu dan membicarakan anak ini. Nah kira-kira rencana itu akan Bu Ami lakukan kapan? Sepertinya weekend ini Ibu, jika nanti saya menyesuaikan juga dengan jadwal dari wali kelas, kemudian juga dari guru BK-nya, kemudian nanti menanyakan dulu, ada janji dulu Ibu dengan orang tuanya apakah bisa ditemui atau tidak. Jadi kami menyesuaikan jadwal kami semua gitu. Insya Allah sih kalau seandainya memang lancar, akhir weekend ini Ibu, Sabtu mungkin saya ke sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan disegerakan, dilancarkan. Untuk ke sana, Bu Ami merasa bisa sendiri saja atau ada butuh bantuan atau pendampingan dari yang lain? Bagaimana? Saya akan mengajak wali kelas dan juga guru BK-nya Ibu, atau mungkin saya juga akan menggandeng wakil kepala bagian kesiswaan, seperti itu. Bagus ya, bagus sekali Bu Ami. Jadi artinya gini, obrolan kita ini yang memang seperti yang sudah kita bicarakan di chat, kita ngobrolnya ngobrol santai aja ya Bu Ami ya gitu. Kita sharing-sharing aja ya gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol supaya apa yang jadi ganjelan ini paling tidak bisa diungkapkan. Mudah-mudahan ada pencerahan untuk itu. Tadi saya sudah dengar dan menurut Bu Ami dari obrolan kita ini, apa yang Bu Ami dapat dari omongan kita yang santai-santai tapi bermakna ini gitu? Apa? Baik, yang saya dapat ternyata saya terpikirkan untuk mencari solusi yang lain Ibu ya. Karena setiap permasalahan saya yakini bahwa pasti ada obatnya, pasti ada solusinya, seperti itu. Terima kasih Bu Lilia, akhirnya saya tercerahkan bahwa selain saya memang ke wali kelas, kemudian juga berkolaborasi atau kerjasama dengan guru BK, tapi juga selain dari walinya, tapi saya juga akan mencari jalan keluar agar menemui orang tua tersebut, karena berkolaborasi atau kerjasama dengan orang tua juga wajib ya Bu ya, untuk mengetahui perkembangan si anak ini gitu Bu. Ya Bu Ami, kita sama-sama merasa bermanfaat dari obrolan ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Sukses untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi guru yang memang berpihak kepada anak. Dan sekali lagi sukses untuk minggu depan. Semoga pertemuan dengan orang tua murid berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih juga Bu Lilia. Wah, Masya Allah, saya merasa senang dan juga semangat ini Ibu. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilia. Waalaikumsalam Bu Ami. Iya, suara saya terdengar dengan jelas Ibu? Alhamdulillah sangat jelas. Oke, baik. Wah, sebentar lagi kita akan menemui atau sebentar lagi akan bulan Ramadan ya Bu ya? Iya, di bulan suci nih, bulan kita tunggu-tunggu nih. Iya, betul Ibu. Gimana ini katanya kemarin mau diskusi mengenai tentang pembelajaran di bulan suci Ramadan? Iya Bu, benar sekali Bu. Saya kemarin menghubungi Ibu, pengen ngobrol-ngobrol nih untuk menghadapi pembelajaran bulan suci kita ini Bu. Tadi dan terima kasih Ibu sudah berkenan hadir untuk menerima ajakan saya untuk sharing-sharing ini Bu. Ya, terus bagaimana Ibu untuk pembelajaran di bulan Ramadan ini? Oh ya, gini nih Bu Ami, yang terpikirkan oleh saya yang sedikit menjadi PR lah buat saya gitu. Biasanya kan Bu, kalau pembelajaran di bulan Ramadan ini karena ada ritme kegiatan anak yang berbeda, anak akhirnya yang
anak harus bangun sahur. Jadi ada ritme tidur dan pola kegiatan berbeda itu biasanya di pembelajaran itu berpengaruh juga ke anak Bu Ami. Anak ada ngantuk, anak ada ya kayaknya kurang bersemangat gitu loh Bu Ami. Makanya itu yang menjadi saya, ini harus diobrolin gimana nih jalan keluarnya nih begitu Bu Ami. Wah, oke. Berarti tujuan dari pertemuan kita saat ini berarti ada permasalahan ketika pembelajaran di bulan suci Ramadan gitu ya Bu ya? Iya. Tante, menurut Ibu, apa penyebab dari anak-anak ini seperti itu Bu? Anak-anak agak ngantuk, kemudian anak-anak kurang bersemangat. Kenapa itu, Bu? Ya itu tadi Bu, menurut saya ini dan memang pernah saya tanya juga ke anak-anak, alasan mereka, Bu, bangun habis sahur tadi nggak tidur lagi, makanya ngantuk. Ada yang, Bu, tadi habis sahur baru tidur sebentar udah dibangunin sekolah, makanya ngantuk. Kesimpulannya, kenapa bisa ngantuk? Kenapa bisa tidak bersemangat? Karena jam tidurnya terganggu. Itu alasan mereka ini. Oke. Jadi anak-anak nih merasa ngantuk karena memang pola tidurnya juga kurang ya Bu. Tidak seperti dari pembelajaran yang normal atau biasanya. Lantas menurut Ibu, situasi yang baik atau situasi ideal apa di pembelajaran Ibu seharusnya? Kalau saya tuh bermimpinya itu ya seperti di pembelajaran kita di hari biasa, anak tetap bersemangat, anak tetap antusias, anak itu tidak loyo-loyo di kelas dan tidak tidur gitu Ibu. Itu yang saya bayangkan, yang saya impikan tuh seperti itu gitu Bu. Oke, jadi seperti pembelajaran biasa, anak semangat gitu ya Bu ya? Oke. Lantas persiapan apa nih yang udah Ibu lakukan untuk menghadapi pembelajaran yang sudah seperti biasanya? Seperti itu. Karena memang kata Ibu tadi setiap pembelajaran di bulan suci Ramadan, kata Ibu anak-anak sedikit ngantuk gitu ya, kurang semangat gitu. Nah, persiapan apa yang telah Ibu lakukan untuk menghadapi itu? Nah, itu Bu, saya itu berpikir dan tadi juga akhirnya habis dengan obrolan ini berpikir berarti ada yang harus diubah karena situasinya berbeda, kondisi anak berbeda, maka ada situasi pembelajaran juga yang harus berbeda gitu. Yang saya pikirkan berarti saya juga harus mengubah situasi belajar dari biasanya supaya anak-anak nggak ngantuk gitu Bu. Iya. Nah, contohnya seperti apa Bu persiapan yang telah Ibu lakukan? Saya berpikir begini Bu, saya ingin menggunakan terpikirkan oleh saya mungkin metodenya yang meminta anak untuk aktif melakukan sesuatu Bu. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan, kalau cuma mendengarkan nanti tidur malah gitu kan. Tapi kalau nanti gaya mengajar saya atau metode saya itu memancing anak untuk bergerak, anak untuk melakukan sesuatu, untuk beraktivitas, maka mungkin ngantuknya hilang gitu. Itu yang terpikirkan oleh saya. Oke, bagus Bu. Berarti anak-anak harus ada kegiatan ya Bu ya, kata Ibu ya. Berarti anak-anak harus apa tadi Bu? Harus ada, tidak hanya mendengarkan gitu ya Bu ya, menurut Bu Lilia. Lantas kalau dari skala 1 sampai 10, 1 itu ibaratnya persiapannya belum matang, tapi 10 itu persiapannya udah sangat matang, maka Bu Lilia di skala berapa nih untuk mempersiapkan itu? Saya merasa sudah ada di angka 8 kali ya Bu ya. Udah pede saya. Luar biasa sekali, berarti Ibu sudah mempersiapkan sekali ya Bu ya. Contohnya Bu, apa aja nih Bu yang sudah Ibu persiapkan? Ya Ibu, ini kenapa saya persiapkan? Karena memang ini pengalaman yang berulang. Sehingga setiap tahun juga saya berpikir nih gimana ya supaya lebih bagus lagi. Ini bagaimana ya supaya ada perubahan gitu. Untuk yang sekarang yang sudah saya persiapkan itu adalah di media belajarnya Ibu. Mungkin selama bulan puasa saya akan lebih sering menggunakan InFocus. Nanti akan saya tampilkan video-video, gambar-gambar yang mungkin akan merangsang anak untuk memperhatikan itu gitu. Itu akan sedikit lebih menarik daripada hanya mendengarkan guru menyampaikan sesuatu. Itu salah satunya. Ya, terus ada lagi Ibu? Kemudian di aktivitas belajar.
Yang saya bayangkan itu anak supaya dia melakukan sesuatu, maka aktivitas itu menuntut dia untuk melakukan sesuatu, tidak hanya mendengarkan. Jadi nanti di metode saya juga akan berbeda, Ibu. Mungkin metode saya nanti metode di mana anak-anak yang memperagakan sesuatu, memancing anak untuk melakukan sesuatu yang tidak hanya mendengarkan saja. Oke. Memancing anak untuk melakukan sesuatu. Contohnya, Bu, seperti apa ya, Bu? Nah, contoh yang ini, Bu. Kebetulan materi saya ini nanti materinya drama, Ibu. Materi drama yang sudah terbayangkan oleh saya nanti adalah bahwa nanti anak harus menggunakan properti yang sesuai dengan karakter yang diperankan. Nanti akan saya sampaikan, tidak usah juga propertinya yang mahal-mahal, nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kalau mereka nanti berperan sebagai petani gitu, Bu, supaya mereka bersemangat, maka ya tampilkanlah seorang petani dengan kostum petani, dengan topi caping petani gitu. Kalau mereka seorang pejuang, tampilkanlah pejuang, mungkin nanti pakai ikat bendera merah putih di sini gitu kan, bawa bendera dengan bambu, apa saja pokoknya yang mendukung itu gitu, Bu. Sehingga mereka merasa ini lebih menarik nih pembelajaran gitu. Ada sesuatu yang mereka lakukan. Oke, baik. Berarti lebih ke kontekstual ya, Bu ya, menurut Ibu ya. Mereka anak-anak langsung memerankan seperti itu. Selain itu, ada lagi yang terpikirkan oleh Ibu akhirnya? Sehubungan dengan properti tadi, Bu, saya tidak berdiri sendiri. Kebetulan saya juga sudah melihat-lihat, sudah bicara ngobrol juga dengan rekan di sekolah. Ada guru prakarya di sekolah saya yang menugaskan anak itu untuk membuat alat-alat prakarya mereka. Ada yang membuat dari tampah itu loh, Bu, dari tampah diukir-ukir, ada yang dari topi caping begitu, dan itu bisa dipakai sebagai alat properti mereka. Jadi saya sarankan, sampaikan ke anak-anak, dan sudah saya sampaikan juga ke guru pengajar bahwa jika nanti anak-anak saya butuh properti yang mendukung untuk kegiatan mereka, boleh dipinjamkan, boleh dipakai, dan itu antara murid anak-anak saya dengan guru bidang studi sudah saya klopkan. Jadi mereka sudah punya link untuk saling meminjamkan begitu, Ibu. Wah, luar biasa. Berarti Ibu juga sudah ada rencana tindak lanjutnya ya, Bu ya. Menurut Ibu, ada hambatan atau ada gangguan untuk melaksanakan itu nggak, Bu? Kalau untuk bayangan saya sementara ini rasanya tidak, Ibu. Karena itu kan langkah yang akan saya ambil untuk keluar dari zona yang kemarin. Cuman di bayangan saya dengan prepare yang seperti ini, mudah-mudahan tidak ada halangan, Ibu. Oke, baik. Lantas, hal-hal positif apa lagi yang menjadi kekuatan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sekali menurut saya ya, Bu ya, dari penjelasan Ibu. Adakah hal-hal positif lain pendukung dari pembelajaran untuk aktif dan menyenangkan itu, Bu? Dari sekian banyak hal ya, Bu ya, sebenarnya saya tuh berpikir begini, hal pertama yang harus saya bangun itu adalah dari diri saya sendiri dulu. Karena saya yang akan menyajikan, maka anak harus lihat bahwa saya itu bergembira loh, saya itu bersemangat loh gitu. Karena kalau kita bicara, akan saya sampaikan ke anak, kalau kita lelah, kita ini sama-sama lelah, kita sama-sama puasa. Kita sama-sama puasa. Nah, sekarang kita sama-sama bersemangat aja. Jadi bukan cuman kamu saja yang Ibu tutup untuk bersemangat, tapi Ibu juga bersemangat begitu. Yang itu salah satu motivasi saya. Jadi saya tunjukkan ke anak-anak bahwa kita itu saya dan kamu, yuk kita hidupkan kelas ini sama-sama gitu. Salah satu motivasi saya gitu. Wah, luar biasa sekali Ibu. Kelihatannya Ibu sangat-sangat bersemangat ya, Bu ya. Oke, Ibu. Lantas, menurut Ibu, ada nggak orang lain atau siapa yang akan membantu untuk rencana Ibu ini? Oh ya Ibu, tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itu saya akan menggandeng guru prakarya yang akan menyiapkan properti yang bisa dipinjam anak. Terus yang kedua nanti guru-guru muda saya yang ahli IT, karena nanti saya juga punya rencana begini Bu, tampilan anak-anak itu akan saya videokan. Jadi nanti mereka tampil, divideokan, nanti yang bisa mereka saksikan.
itu akan efeknya sangat luar biasa Ibu. Mereka bisa lihat ini loh mereka. Nah, untuk dapat hasil rekaman yang baik, saya butuh juga kerjasama dari rekan guru yang bisa mensut dengan baik juga, gitu, yang bisa IT juga, yang bisa ambil angle yang baik juga. Jadi paling tidak saya butuh bantuan beliau-beliau juga gitu Bu. Wah, kolaborasi yang cukup baik Ibu dengan teman-teman yang lain ya Bu ya. Oke, terus kira-kira menurut Ibu, kapan Ibu akan berbicara dengan teman-teman yang lain? Apa perlu ada rencana dulu? Kenapa Ibu? Apa Ibu akan berencana dulu dengan teman-teman yang lain atau pada hari H saja? Harus ada planning Ibu. Nanti sebelum hari H pasti saya akan ngobrol dulu dengan teman-teman yang bersangkutan. Jadi tidak ucuk-ucuk hari H kita pakai gitu kan Bu. Jadi sebelum itu saya sudah pasti akan ada ngobrol dulu dengan teman-teman tersebut. Oke, luar biasa banget Ibu. Rencana tindak lanjutnya ya berarti Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan. Wah, luar biasa sekali Ibu. Jadi menurut Ibu pembelajaran tersebut menyenangkan sekali ya Bu ya? Dalam bayangan saya mudah-mudahan iya Ibu. Tapi itu yang terbayang dengan saya sudah sangat menarik nanti nih. Wah, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih juga. Ternyata rencana Ibu luar biasa sekali. Tapi menurut Ibu gimana? Peluang rencana Ibu untuk keberhasilan itu berapa persen Ibu? Saya mungkin berani bilang di atas 95%. Wah, luar biasa sekali. Persiapannya sudah matang sekali Ibu berarti ya. Semoga bisa lebih semangat lagi Ibu ya untuk melaksanakan pembelajaran hal tersebut. Oke, bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah melakukan coaching dan diskusi ini Ibu? Sejujurnya menyenangkan Ibu. Paling tidak apa yang dari semalam ada ganjelan di hati saya, ini mau ngomong dengan siapa ya? Kira-kira saya dapat arahan seperti apa ya? Obrolan apa nih yang bisa menimbulkan ide saya? Dan itu terjawab sekarang Ibu. Ngobrol dengan Bu Ami, sharing apa yang saya rasa, tiba-tiba terus ada pancingan-pancingan yang membuat saya harus nanti bisa begini loh, nanti bisa begitu loh, dan itu alhamdulillah sekali Ibu. Luar biasa Ibu, itu juga jadi bahan untuk saya sendiri untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain Ibu ya. Sebagai bukti keberpihakan kita terhadap murid. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih juga. Ya udah Ibu, apa rencananya ada jam Ibu? Iya, ada jam tadi memang saya minta ini jam 02 jam, dan sekarang ini udah harus masuk ke kelas lagi Ibu. Oke, baik Ibu Lilia, terima kasih ya atas diskusi kali ini juga. Saya juga berterima kasih banyak Ibu, saya yang meminta, dan terima kasih sekali lagi Ibu. Iya Ibu. Meraih mimpi.